Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang terhormat para tamu Allah rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini rahmat dan karunia Allah masih kita terima. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membekali kita dengan pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Sidang Jumat yang terhormat, khutbah kita siang ini kita beri judul mempertahankan derajat kemanusiaan. Dalam surah At-Tin yang sering kita baca, sering kita dengar, Allah kemukakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami sudah ciptakan manusia itu dengan ciptaan terbaik. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan derajatnya ke derajat yang serendah-rendahnya. Sidang Jumat yang terhormat, kita ini memang makhluk terbaik. Jangankan dibandingkan dengan binatang, dengan malaikat saja kita lebih sempurna. Malaikat tidak punya jasa, kita punya jasa. Malaikat tidak punya nafsu, kita punya nafsu. Sama-sama punya akal. Dengan jin atau setan, kita punya jasa, mereka tidak. Walaupun kita sama-sama punya akal, punya nafsu. Dengan binatang dengan kita sama-sama punya nafsu, punya jasad. Tapi jasad kita lebih bagus dari binatang, lebih gagah, lebih ganteng dari binatang. Kita punya akal, binatang tidak punya akal.
Jadi kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk terbaik diciptakan oleh Allah. Karena ciptaan terbaik itulah kita punya tanggung jawab yang luar biasa. Bukan untuk meningkatkan derajat manusia ke derajat malaikat, tidak. Sekedar untuk mempertahankan derajat manusia saja adalah tugas yang sangat berat. Sehingga dikatakan oleh Allah, manusia kalau tidak hati-hati, summa radadnahu asfala safilin. Aku jatuhkan derajatnya, kata Allah, ke derajat yang serendah-rendahnya, dan tidak tertutup kemungkinan lebih rendah dari derajat binatang. Sebagaimana dikemukakan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 22. Apa kata Allah? Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sejahat-jahat makhluk yang bernyawa, yang bergerak, bahkan sejahat-jahat binatang yang melata di sisi Allah. Bukan ular, bukan biawak, bukan buaya, tapi manusia. Sejahat-jahat binatang yang melata di sisi Allah, manusia. Manusia yang mana? As-summu al-hukmu alladzina la ya'qilun. Manusia-manusia yang peka, yang bisu, manusia-manusia yang tidak mempergunakan otaknya atau akalnya. Al-Anfal 22. Siapa yang dikatakan oleh Allah manusia-manusia yang peka? Bukan yang tidak bisa mendengar. Orang yang tidak bisa mendengar itu peka menurut manusia. Tapi orang yang peka, kata Allah, yang nyaring malah telinganya untuk mendengar. Tapi sayang, telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan. Nama Allah dikumandangkan, panggilan Allah disampaikan, ayat Allah dibacakan, ataupun ajaran Allah, telinganya tidak dipergunakan untuk itu. Tapi untuk apa? Telinganya hanya diperdengarkan untuk ketenangan dan kenyamanan dunia. Nyanyi dangdut, nyanyi rock, nyanyi jazz, nyanyi pop. Mendengarkan azan sakit telinganya. Mendengarkan Al-Quran marah dia. Ini orang peka. Untuk itu sidang Jumat yang terhormat, kita evaluasi telinga kita. Telinga kita peka atau tidak? Nama Allah kita dengar nggak? Panggilan Allah kita dengar nggak? Ayat Allah dibacakan kita dengar nggak? Ajaran Allah kita ikuti nggak?
Tapi kalau untuk dunia, kita dengar. Ini contoh ringan saja, Pak. Kita naik mobil kita pasang tip. Kalau yang kita dengar di mobil kita bacaan ayat suci Al-Quran, mungkin di mobil kita sendirian, tapi pada hakikatnya mobil kita itu penuh dengan penumpang. Siapa penumpangnya? Para malaikat. Tapi kalau kita dengan mobil kita, yang kita dengarkan, kita putar nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat, kita yang sendiri. Tapi sebenarnya mobil kita ini penuh oleh penumpang. Siapa penumpangnya? Setan laknatullah. Kenapa kita tidak takut kepergian kita didampingi oleh banyak setan? Karena telinga kita nyaman mendengarkan nyanyi-nyanyi yang tidak bermanfaat, tidak nyaman mendengarkan ayat Allah dibacakan. Ini penggal. Siapa orang yang bisu menurut Allah? Bukan yang tidak bisa ngomong, bukan yang tidak bisa bicara, tapi mulutnya ini bukan untuk menyebut nama Allah, membaca ayat Allah, berzikir kepada Allah, bukan untuk itu. Yang keluar dari mulutnya dusta, gunjing, fitnah, adu domba, kata-kata kotor yang tidak bermanfaat, berita hoak. Kadang-kadang dia tidak tahu menahu, Pak, tapi ikut-ikutan berdosa. Contoh, kalau kami di Kementerian Agama, waktu Menteri Agama mengumumkan pembatalan haji. Kenapa Menteri Agama batalkan haji? Ada yang bilang uang haji dihabiskan oleh pemerintah untuk bikin jalan tol. Kita ikut percaya, ikut membacanya, menyampaikan itu penyebar fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dia bilang uang terpakai oleh pemerintah tidak bisa setor kepada pemerintah Saudi, sehingga jamaah haji Indonesia tidak dibolehkan berangkat haji. Gimana kita tahu? Benarkah itu atau tidak? Wakil Presiden bilang uang haji terpakai 30 triliun untuk infrastruktur. Benarkah itu? Benar. Kemenak aja pakai. Sejunjung ada 8 kantor KUA kita. Sekarang sudah dibangun 5 kantor KUA baru dengan nilai 1 miliar lebih satu. Uang apa? Uang haji. Uang haji. Madrasah ada yang dibangun dengan SBSN, dari mana? Uang haji. Atas nama apa? Hutang. Hutang dibayar. Tapi uang haji yang mana? Dana abadi umat yang ada totalnya sekitar 92 triliun. Sementara uang untuk berangkat jamaah haji tahun ini sekitar 150 triliun, 1.000 rupiah pun tidak ada yang dipakai. Jamaah haji yang tidak berangkat 2 tahun ini, kalau ada yang minta uangnya kembali, masukkan usulan sekarang, paling lambat 1 bulan cair. Kenapa? Uangnya tidak ada yang dipakai. 1.000 pun tidak pernah dipakai. Dibilang jamaah haji tidak berangkat karena uang tidak setor ke Saudi. Coba bayangkan betapa besar fitnahnya. Nyatanya memang bukan Indonesia saja. Raja Saudi mengumumkan
yang boleh haji tahun ini itu adalah orang yang tinggal di Saudi, baik orang Saudi asli atau di luar Saudi yang tinggal di Saudi. Satu orang pun di luar Saudi tidak boleh haji kemarin. Bukan Indonesia saja, termasuk Malaysia. Ini kadang-kadang mulut kita hanya ngomong saja, kita tidak tahu kebenaran. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita tak tahu persoalan orang lain, kenapa kita harus baca? Kenapa kita harus nyebut? Bagus ini, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Kenapa tidak ini? Pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Kenapa tidak? Ini Al-Quran. Kalau sering kita baca, salah satu orang yang dirindukan oleh surga, kata Nabi, talil Quran. Bukan kita yang rindu masuk surga. Surga merindukan orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Kenapa anda untuk ini? Mulut kita, lidah kita. Ini orang yang biasa. Allazina la yaqilun, orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Akal kita untuk apa? Hanya untuk memikirkan kesenangan dunia, memikirkan pangkat dan jabatan, memikirkan harta kekayaan, atau lebih parah dari itu memikirkan mencelakai orang lain, menzalimi orang lain, menganiaya orang lain. Kenapa tidak pergunakan untuk memikirkan agama Allah? Kenapa tidak dipergunakan untuk memikirkan nasib kita nanti di akhirat? Dunia ini tidak ada apa-apa. Lahun wa la'ibun. Dunia ini permainan dan senda gurau. Hakikat hidup akhirat. Masih panjang waktu kita, Pak. Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dulu kamu mati, dihidupkan sekarang. Ini baru tahap kedua, Pak. Dari 5 tahap baru 2, masih 3 yang tinggal. Apa yang tinggal? Summa yumitukum. Kita akan dimatikan oleh Allah. Manusia mati tidak habis, Pak, diproses. Sebentar zarah pun, kebaikan, keburukan disimpan di dalam gunung, dalam bumi, di langit. Ya, bi Allah akan dibalas oleh Allah. Masih ada. Habis kita dimatikan, summa yuhyikum, dihidupkan lagi nanti di padang mahsyar. Dihitung dosa, pahala, persiapan yang kita lakukan. Habis itu summa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Yang berhak masuk surga akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Yang pantas masuk neraka akan dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa enggak itu yang kita pikirkan, tapi hidup sesaat di dunia ini yang kita pikirkan? Untuk itu sidang Jumat yang terhormat, kita harus berusaha ekstra keras untuk mempertahankan derajat kemanusiaan kita, sehingga di mata manusia kita adalah manusia yang gagah, tampan, ganteng, tapi di sisi Allah kita juga tetap manusia sampai akhir hayat kita. Sidang Jumat yang terhormat, demikian khutbah ringkas kita, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.